Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ayyuhal kiram wal kiramah yang saya hormati, Kanda Sirajuddin selaku Kepala Desa Muara Kuda Lama beserta para perangkatnya, unsur pemerintahan dan juga ketua BPD beserta para anggotanya, para alim ulama, asatidzah, para tuan guru, tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, di siang hari ini selesai kita sholat Jumat, langsung datang ke sini. Yang biasanya kita jam semua ini dan lemak tahunya tidur. Ternyata ada pahala yang sangat besar, yaitu menghadiri walimatus safar. Walimatus safar, perjalanan seorang hamba mendatangi panggilan suci, panggilan Allah untuk menunaikan ibadah umroh. Semoga saja pertemuan kita pada siang hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga tetap Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Baru beberapa hari yang lalu Kanda siapa namanya? Abu Umar. Beliau baru saja kembali dari tanah suci. Membawanya masih membawa Ka'bah. Ya. Wajar saja kalau beliau ini diajeng buka Fatihah, lah terenyuh hatinya, nitik ke air mata, karena baru saja memenuhi panggilan Sang Khalik menunaikan ibadah umroh beserta ayunda ya. Ya man? Ngapa di belakang? Ya. Barakallahumma. Semoga Allah memberkahi kepada Kanda berdua menjadi umrotan mabrurah, sehingga doa-doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kedepannya seluruh warga Muara Gula Lama khususnya dan Hujan Mas pada umumnya pacak berangkat ke tanah suci, baik dalam rangka ibadah umroh maupun haji. Amin amin ya robbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda
mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata lak, wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba kita sama-sama sekali saja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Talbiyah. Talbiyah ini dibaca ketika kita sudah sampai ke tanah suci. Kadang-kadang sama pembimbing di pesawat kita sudah mulai baca talbiyah. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hari ini kita menyaksikan, mendoakan ibunda kita. Tadi sudah disebutkan usia yang sudah lanjut. Tapi kalau aku ngenai waktu kami manasik, sempat 5 kali kami manasik, karena insya Allah yang berangkat ini Bapak Ibu sekalian, Kak Husni Dul Skelamen, kemudian Bebe Holisa, Oma Napiam, berapa itu? 4 ya. Kemudian Kak Kusman sama bininya 6, ditambah lagi Siti Hosia, bukan Holisa. Siti Hosia. Iya. Oh, Siti Hosia maksud aku. Kepletut dikit. Ditambah lagi si Kok, yaitu pendamping hidup saya. Ibu. Kamu pisah selama 12 hari sementara. Karena menunaikan ibadah umroh. Nah, artinya 5 kali kami memberi bimbingan kepada calon jamaah umroh. Aku rasa cukup ya. Kalau nak ngapal di detek apal, tapi minimal pacak oh iya ada niat ya. Jadi kalau di sana apa yang laku sampaikan, itulah yang bakalan Bapak Ibu jalani di sana. Tetapi terlepas dari itu juga tetap mengikuti komando dari tim leader. Siapa tim leader? Itu adalah pembimbing. Di situ sudah disiapkan pembimbing 2 ya, yang pasti, kemudian 3 ditambah dari tanah air. Nanti akan membersamai Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi di sana itu di demah abu-abu tapunya yang kedua itu. Ibadah umroh itu karena spesial. Bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz yang datang ke sana, kebanyakan adalah umat hamba Allah yang betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat bangga bahwa hari ini beliau meskipun usia sudah lanjut, tapi semangatnya masih jos ya. Insya Allah yang kelihatannya tua di sini sampai di sana muda dalam arti semangatnya gagah pacak jalan ke sana ke sini ke sana sini. Sebaliknya ada saja. Makanya umrah itu harus banyak berbekal. Fatazawadu. Taponya bekalnya, fa inna khairaz zadit taqwa. Bekalnya adalah sebaik-baik bekal adalah takwa, bukan duit. Namun duit mudah dicakal. Ya. Tapi takwa yang paling utama untuk ibadah umrah adalah takwa. Ngapa? Karena banyak ujian, banyak rintangan. Kalau bawa duit di sana kalau sedekah ngenjuk.
yang lebih tepat lagi sama petugas kebersihan. Kalau kita keluar dari hotel, keluar dari masjid, di situ banyak yang minta-minta, ada yang katek keting, ada yang ketingnya sikok, ada yang tangannya macam-macam, lengkap di sana, dan kebanyakan itu jemur hitam-hitam galu. Yang pasti kata yang dari dusun kita. Ya. Jemu Afrika kira-kira itu hitam-hitam galau, yang kinaan putih cuma matanya saja jelek. Oh. Itu kalau kapan kita njuk sikok datang galau, datang galau. Jadi njuklah yang tepat kepada petugas kebersihan. Ngapa? Karena beliau, para petugas kebersihan itu digaji hanya sukarela dan mengandalkan sedekah dari para tamu Allah. Itu Kak Kusman, Kak Husni. Dan ingat, sedekah yang di Madinah nilainya adalah berapa Kumahi? Malam ku enggak tahu, di Madinah 1000 derajat, 1000 kali lipat di Madinah. Baik itu sholat, baik itu sedekah. Itu nilai pahalanya 1000 lipat dibandingkan kita sedekah di dusun. Kalau di Mekah tadi berapa? 100.000. Jadilah kalau bawa duit 10 juta, yang 2 juta di Madinah, yang 8 juta di Mekah, Kak Kusman. Kira-kira mah itu. Ayo ya. Kau sini. Mah itu. Kemudian yang lagi di sana sudah disampaikan juga, tapi ini untuk pembelajaran bagi kita ke Galuh, bahwa yang lebih utama adalah ibadah sholat wajib maupun sholat sunnah yang lainnya. Apa yang pernah kita lakukan sholat di dusun kita ini, misal sholat tahajud, sholat hajat, sholat apa saja, pokoknya gawe-gawe kalah di sana. Tugas kita di sana ada 3. Tugasnya pertama tidur, kedua makan, ketiga ibadah, dan itu saja. Makanya kebanyakan jemu balik dari sana bongok, tapi ini belum. Kalau sebentar lagi bongok. Nah ini Ridwan dulu belum ya. Itu belum berangkat lah bongok ya. Tambah bongok lagi kalau kapan balik. Itu. Udah itu kapan lah balik dari sana 40 hari mata ini nak tidur saja. Kenapa? Karena kita ketika di sana jarang tidur, banyak ibadah kurang tidur gitu. Nah, Kak Husni sama Kak Kusman lah berasan kita kalau nggak usah balik dari masjid. Kita mau yang penting bawa duit, kapan nak makan kita beli di luar. Nah itu lah berasan, mudah-mudahan terlaksana. Ilo. Nah. Gunakanlah kesempatan tersebut untuk ibadah di sana. Jadi fatazawadu fa inna ghairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya, itu. Ini pembekalan terakhir untuk para calon jamaah umroh. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, besok malam selesai sholat maghrib beliau berangkat dari rumah masing-masing dan menuju ke Masjid Kalangan. Selesai sholat isya kami berangkat bersama-sama dari Masjid Kalangan langsung ke Palembang, karena jam 3 dini hari kita harus sampai di bandara. Memang terbangnya jam 7 kurang 10 menit, tetapi banyak proses yang nak dilakukan. Jadi itu yang Pak sampaikan Bapak Ibu sekalian, sekilas info. Andai kata ada keluarga sanak sedulur dari dusun dalam ini nak berangkat umroh ke depan, jangan kemana-mana, daftar saja sama aku. Amin. Insya Allah. Promosi Bu Pak ya. Ngapa? Insya Allah saya bimbing sampai paham. Manasik di dunia jauh-jauh ke Palembang. Walaupun sampai ke Palembang, manasik masih itulah yang disampaikan. Nah itu. Walaupun insya Allah kalau sama aku sampai paham, aku jemput bola. Di dunia datang ke mana-mana. Aku datang ke rumah Bapak Ibu sekalian. Kemarin aku datangi Galo-Galo rombongan ini. Ya. Syaratnya mak manu, caranya mak manu. Ketika Bapak Ibu sudah ada keinginan untuk
menunaikan ibadah umroh, hubungi aku, kemudian langsung bayar DP. DP itu apa artinya? Duit pangkal. Benar, duit pangkal. Bayar duit pangkal. Dia bahasa dusun saja ya. Bayar duit pangkal cukup 2 juta. 2 juta. 2 juta, Pergilah ketawa. Memang aku masih litau bahasa dusun, masih ada logat-logat Arabnya. Arab mana? Arab Nandi. Ya. Jadi cukup DP 2 juta. Setelah itu Bapak Ibu silahkan pilih paket apa yang nak dipilih. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Paket mahabbah dan paket hemat. Paket mahabbah yaitu yang akan dilaksanakan oleh beliau bertujuh ini. Ini namanya paket mahabbah. 12 hari harganya 34.800.000. 12 hari. Dan harga tersebut adalah start dari bandara Palembang dan balik sampai ke Palembang. Setelah masuk ke bandara, seluruh kegiatanlah ditanggung oleh perusahaan. Makan, minum, tidur, pesawat, dan lain sebagainya. Itulah biaya disitulah. Siapa yang bayari? Yang bayari Bapak Ibu itulah. Kemudian sama-sama harinya di paket berkah tadi hanya 30 juta sekian. Artinya ada perbedaan. Kenapa ada bedanya? Sama-sama harinya, yang membedakan adalah badah kita nginap. Kalau bahasa dusunnya adalah hotel. Hotelnya. Kalau yang mahal tadi hotelnya, bukan bertingkat, bertingkat galau di sana. Kata yang di bertingkat. Tingkatnya sampai 20 sampai 40 tingkatnya. Cuma parak ngajauhnya. Kalau yang mahal tadi parak, kalau yang murah tadi, yang agak murah tadi agak jauh. Nah, setelah Bapak Ibu sekalian sudah menentukan membayar DP 2 juta, aku minta tambah 100 saja. Untuk apa? Untuk ngambil koper, perlengkapan. Bukan untuk aku, untuk ngongkosi travel. Karena ngambilnya di Palembang. Kantor kami ini pusatnya di Palembang. Dan kalau masalah pembayaran cukup lewat online galau. Insya Allah kami bimbing. Setelah itu kita proses pembuatan paspor, kami bimbing, kami antar, kemudian suntik meningitis, nah itu pula kami bimbing, kami antar. Nah itu penjelasan dari kami. Mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu sekalian yang Latolonggo silahkan segera menghubungi untuk ada ibadah yang nilainya sama haji, yaitu umroh di bulan suci Ramadan. Tinggal ada 2 bulan lagi. Minimal daftar itu 2 bulan. Kenapa? Karena sebulan itu proses kita untuk ngurus-ngurus, kemudian sebulannya kita masa untuk manasiknya. Nah, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktu yang seharusnya dimanfaatkan untuk tidur, tapi masih setia untuk mengikuti acara ini. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Dengan sama darah lain dari kepuluh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamda yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina minal ahwali wal afat wa tabdilana ya Allah ya Allah ya Allah min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfa'una biha innaka a'la darajat wa tubalighuna fi aqsal hayati min jamil sayiat fil hayati wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami ya Allah, di tangan-Mu lah segala kekuasaan dan kehendak-Mu ya Allah. Engkau pencipta langit dan bumi beserta isinya ya Allah. Maka mudahkanlah sesuatu yang sulit untuk para jamaah umroh ini ya Allah. Amin. Sesuatu yang mustahil menjadi mungkin ya Rabb. Amin. Berikan mereka kesehatan jasmani dan rohani ya Allah. Agar mereka mampu melaksanakan rangkaian kegiatan ibadah umroh tersebut ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, terkhusus Ibunda Napiam. Beliau bukanlah seorang ustazah ya Rabb. Beliau bukanlah seorang guru ngaji ya Rabb. Mungkin ilmu agama hanya segelintir ya Allah, tapi Engkau telah berikan kesempatan memanggilnya ya Allah untuk bersujud di depan Ka'bah-Mu yang suci ya Rabb. Maka dari itu ya Allah, tawaf 7 kelilingan Engkau sempurnakan ya Rabb. Sa'i 7 kali Engkau sempurnakan ya Rabb. Dan Engkau tutup dengan tahallul ya Rabbana. Sempurnalah nanti ibadah umur mereka ya Allah. Berikan mereka Ibunda Napiam beserta rombongan keselamatan dalam perjalanan maupun pulang nanti ya Allah. Amin. Sehingga mereka nanti mampu kembali di tengah-tengah keluarga dan kami ini ya Allah, menjadi umratan yang mabrur dan mabruroh, menjadi motivasi bagi kami yang belum melaksanakan ibadah tersebut ya Allah. Dan juga kami berharap kepada-Mu ya Rabb, berikan rezeki yang halal dan barokah kepada kami, sehingga kami mampu mengikuti jejak mereka ya Rabb. Amin. Kepada mereka Ibunda Napiam beserta rombongan, hapuskan dosa-dosa mereka serta pulang dari sana ya Allah. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, mohon Engkau ijabah doa kami ini ya Allah. Allahumma ansiri rahmata wa ni'mata wa qirata ahli kubur, almarhum dan almarhumah yang telah disebut tadi ya Allah, dan almarhumah keluarga kami yang berdoa ini ya Allah. Allahumma fir lahum warhamhum wa atihim wa tu'anhum. Allahumma tahrimna ajrahum wa la taqina ba'dahum wa fir lana wa lahum wa li ihwalina nasabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina hilal lil ladzina amanu innaka rabbana ra'ufur rahim. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawin alaina fi sakaratil maut wa rajata minan nar wal afwan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqballallahu minna wa minkum.